Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anggia. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai nyeri dada dan serangan jantung. Poin-poin yang akan kita bahas yang pertama adalah apakah semua nyeri dada berkaitan dengan serangan jantung? Yang kedua, nyeri dada seperti apakah yang merupakan serangan jantung? Dan yang ketiga, apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari serangan jantung? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan like videonya serta nyalakan notifnya biar kamu nggak ketinggalan info-info kesehatan lainnya di channel ini. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus tahu apa itu nyeri dada. Nah, nyeri dada adalah perasaan tidak nyaman pada sekitar dada, bisa berupa seperti tertusuk, seperti tertekan, ataupun seperti terbakar. Gejala-gejala tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua nyeri dada berkaitan dengan serangan jantung? Jawabannya tidak. Nyeri dada bisa terjadi karena adanya diseksi aorta, tamponade jantung, perikarditis, GERD, atau bahkan penyakit lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nyeri dada seperti apa yang merupakan serangan jantung. Serangan jantung atau sindrom koroner akut adalah suatu kegawat daruratan jantung yang harus ditata laksana secara segera. Penata laksanaan awal sangat berpengaruh pada hasil terapi, bahkan berpengaruh pada keberlangsungan hidup seorang pasien. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri seperti tertekan beban berat. Umumnya, nyeri dirasakan menjalar dari dada kiri ke lengan, dagu, leher, dan punggung kiri. Namun, pada beberapa kasus nyeri dirasakan di bagian dada kanan yang menjalar ke lengan kanan, nyeri pada rahang kiri, nyeri pada ulu hati, dan nyeri pada punggung. Nyeri tersebut dapat berlangsung selama lebih dari 15 menit. Dan selain gejala-gejala tadi, penderita juga bisa mengalami pusing, berkeringat, mual, dan tubuh terasa lemas. Karena pada beberapa kasus tidak disertai nyeri yang khas pada jantung, maka diperlukan pemeriksaan fisik dan penunjang seperti EKG dan pemeriksaan enzim jantung. Berikut ini adalah gambar pembuluh darah yang sudah mengalami aterosklerosis akibat penumpukan plak. Pada saat terjadi ruptur plak, trombosit akan menempel sebagai mekanisme pembekuan darah. Hal ini kita sebut dengan agregasi trombosit. Selain itu, komponen-komponen darah lainnya termasuk sel darah merah akan menempel pada bagian plak yang ruptur dan mengakibatkan terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah. Apabila hal tersebut terjadi pada pembuluh darah jantung, maka akan menyebabkan kematian jaringan pada jantung dan ini yang kita sebut dengan serangan jantung. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung pada seseorang antara lain, yang pertama diabetes, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga kadar kolesterol tinggi, yang keempat berat badan berlebih atau obesitas, yang kelima pola makan tidak sehat, yakni terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kadar gula dan garam yang tinggi atau makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Yang keenam, riwayat kesehatan keluarga. Resiko serangan jantung meningkat pada seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Yang ketujuh, jenis kelamin. Umumnya, serangan jantung lebih banyak menyerang pria dibanding wanita. Yang kedelapan, usia di atas 45 tahun beresiko lebih tinggi mengalami serangan jantung. Dan yang terakhir adalah pada pecandu alkohol ataupun rokok. Jadi, pencegahan penyakit jantung ini bisa kita mulai dengan mencegah terjadinya plak di dalam pembuluh darah kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua,
Manajemen tekanan darah pada pasien dengan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL hingga di bawah 100 mg per desiliter pada pasien dengan resiko tinggi. Yang keempat, modifikasi diet, yakni diet rendah lemak. Yang kelima, modifikasi gaya hidup, yakni dengan berolahraga minimal 30 menit per hari. Yang terakhir adalah berhenti merokok dan berhenti mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Oke, sekian penjelasan saya mengenai nyeri dada dan serangan jantung. Di sini saya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi saya berharap teman-teman lebih aware untuk menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit serupa. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.